Shalom, damai di hati, pujian syukur kita naikkan kepada Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus, yang oleh berkat, anugerah, dan penyertaannya sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada di hari ini, dalam sukacita menyambut hari Selasa 7 Oktober 2025 di hari yang baru. Kita akan mengawali semua dengan belajar firman, diteguhkan dan dikuatkan di dalam kebenaran firman. Maka sebelum kita akan belajar dari firman Tuhan dalam Alkitab, mari kita berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami menaikkan pujian syukur dan terima kasih untuk setiap kasih, berkat, dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati hari yang baru dalam pengudusan hidup sebagai umat Tuhan yang boleh Engkau berkati, untuk menapaki hari hidup ini dengan selalu berpatokan pada kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu adalah jawaban atas setiap kekuatan dalam kehidupan kami, untuk kiranya kami tetap dimampukan menjalani kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepadamu. Sambil dalam kerendahan hati kami bermohon Bapa, ketika Engkau mendapati ada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu yang kami lakukan, kami bermohon biarlah ada keampunan di dalam Engkau, membaharui kehidupan kami untuk ada dalam pertobatan diri kembali kepada jalan kebenaran yang memberikan kehidupan. Maka inilah persekutuan umat-Mu yang datang bersekutu beribadah di hari ini, dan biarlah Engkau dipuji dan dimuliakan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, kami menyebut firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini yang memberkati kita semua dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-144, ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, "Ya Tuhan, teguhkanlah langit-Mu dan turunlah. Sentuhlah gunung-gunung sehingga berasak. Lontarkanlah kilat-kilat dan serahkanlah mereka. Lepaskanlah panah-panah-Mu sehingga mereka kacau. Ulurkanlah tangan-Mu dari tempat tinggi. Bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing, yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta." Demikianlah firman Tuhan hari ini mengangkat tema, serahkan ketakutanmu kepada Tuhan. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seorang filsuf Arab bernama Ibnu Sani Avicenna yang juga dikenal sebagai bapak kedokteran modern, telah melakukan eksperimen yang membuktikan bahwa mental yang penuh kekhawatiran dan rasa takut dapat mempengaruhi kesehatan. Firman Tuhan hari ini menggambarkan pemazmur tengah menghadapi tekanan besar dari musuh-musuhnya atau orang jahat dan orang asing. Namun ia tidak khawatir dan tidak takut. Pemazmur memohon agar Tuhan Allah bertindak. Ya, saudara, permohonan ini bersifat pribadi dan dinyatakan dalam iman kepada Tuhan Allah yang berkuasa. Kemahakuasaannya diakui dengan pernyataan tentang Dia yang ada di langit. Di tempat tinggi, ada 3 permohonan pemazmur. Permohonan pertama, bernasar atau meminta Tuhan Allah datang dan menyatakan diri. Dan tentu secara agung dengan menekukkan atau membuka langit dan turun. Melontarkan kilat, melepaskan anak panah sehingga musuh-musuh dicerai-beraikan. Nah, di balik ungkapan ini terkandung kepercayaan bahwa kedatangan Tuhan Allah menimbulkan kegoncangan alam yang sangat dahsyat. Asap, api, dan goncangan gunung adalah tandanya. Permohonan kedua pemazmur memohon Tuhan Allah membebaskan dan melepaskannya dari banjir. Nah, banjir dalam bahasa Ibrani untuk banjir ini rab mayim, air yang besar atau air bah atau air dahsyat. Ada lambang dari kuasa kejahatan atau kegelapan dan bahaya maut. Pemazmur juga memohon pembebasan dari pedang bencana. Ia memohon kelepasan dari semua ancaman, kuasa jahat dan ancaman bencana. Permohonan ketiga pemazmur memohon dilepaskan dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Dan jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur berdoa kepada Tuhan Allah di tengah rasa khawatir dan takutnya itu.
Ia memohon agar Tuhan Allah datang membebaskan dan melepaskan dia dari ancaman-ancaman musuh-musuhnya. Pemazmur tidak mencari pertolongan dari ilah-ilah lain. Ia hanya berdoa kepada Tuhan Allah karena ia percaya kepadanya bahwa dia berkuasa, penuh kasih, dan sanggup melepaskannya dari ancaman bahaya dan musuh-musuhnya. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, setiap orang, apapun status sosialnya, tidak lepas dari persoalan dan pergumulan hidup yang terkadang menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan. Terhadap persoalan hidup itu, kita sering diperhadapkan dengan pilihan menyerah atau kalah, atau menghadapinya dengan mengandalkan Tuhan Allah. Nah, firman Tuhan hari ini mengajak kita sebagai keluarga Kristen untuk tetap percaya kepada Tuhan Allah dan memohon agar Dia berkenan bertindak menyelamatkan kita. Oleh karena itu, jangan mengandalkan kekuatan sendiri atau kekuatan lain di luar Tuhan Allah. Sebab hanya Dia yang sanggup menolong dan menyelamatkan kita. Dan itulah kata-kata firman Tuhan ini yang kiranya menjadi motivasi iman bagi kita semua. Bahwa di balik kesulitan apapun, di balik tantangan apapun, kekuatan orang percaya itu hanya ada di dalam Tuhan. Tuhan berkati kita semua dan firman ini kiranya boleh menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap kekuatan iman yang terus Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Perjalanan hidup yang tidak mudah, sukar dan sulit bagi kami. Tetapi di dalam Engkau segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Engkau yang selalu memberikan kami semangat hidup. Engkau yang selalu memberikan kami kekuatan. Sehingga dalam semangat dan kekuatan itu juga pun kami tetap berjuang dalam iman percaya, bahkan membawa segala pengharapan hidup kami hanya ada di dalam rancangan indah Tuhan. Sehingga ketika firman Tuhan hari ini telah diberitakan bagi kami semua, biarlah ini menjadi perenungan iman bagi kami sekalian sebagai umat yang percaya, bahwa sesungguhnya apapun keadaan hidup yang akan kami jalani dan kami tempuh, biarlah kami terus ada dalam ketaatan dan kesetiaan hidup melakukan apapun yang Engkau perintahkan dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk lembaran baru di hari ini yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Biarlah hari ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kami, bahwa menjadikan Engkau sebagai kekuatan kami, maka disitulah kami menikmati hidup dalam damai sejahtera. Hidup tanpa beban, hidup tanpa pergumulan, tapi juga di dalamnya mengalami dan menikmati bagaimana sukacita untuk terus menjalani kehidupan sekalipun kami diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan hidup. Biarlah iman kami kepadamu mengarahkan pada satu tekad hidup bersama sebagai orang-orang yang percaya untuk bangun keluarga kami menjadi keluarga yang Kristiani, yang takut akan Tuhan, mendasari hidup keluarga kami dalam firman Tuhan. Suami istri saling mengasihi, anak-anak bahkan orang tua adalah saling mengasihi dan menghormati satu dengan yang lain. Sehingga mewujud nyatakan persekutuan keluarga yang dewasa iman, dan ini akan berdampak positif dan baik dalam kekuatan gereja Tuhan, yang tentu di dalamnya umat Tuhan yang tetap mau hidup dalam kekuatan iman yang daripadamu. Kami bermohon, bila persekutuan jemaatmu diberkati, orang-orang percaya yang mau hidup benar di hadapanmu ya Bapa diberkati, kuatkan dan teguhkan iman kami. Manakala menjalani kehidupan, biarlah kami selalu menjadikan Engkau yang terpenting dan terutama dalam perjalanan kehidupan kami. Kami mohon Bapa, kalaupun hari ini kami akan melaksanakan tugas aktivitas dan pekerjaan kami, kiranya berkat sehat dan kuat, umur panjang, selamat daripada Tuhan menjadi bagian kehidupan kami dan seisi keluarga kami. Kalaupun hari ini ada jemaat Tuhan yang bersyukur karena merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan, Bapa kami mohon sempurnakan segala ungkapan syukur mereka. Untuk mereka menikmati berkat umur panjang, sehat, kuat, bahagia dalam rumah tangga yang kami imani semua adalah bagian dari anugerah-Mu. Sambil juga kami mengingat akan jemaat Tuhan yang sementara bergumul dalam keadaan sakit, Bapa kami memohon Engkau kuatkan dan teguhkan iman mereka. Manakala mereka bergumul, mereka menyadari bahwa mereka tidak sendiri, tapi kasih, kemurahan, pertolongan, berkat yang daripada Tuhan pun menyertai mereka. Untuk kiranya dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus mereka boleh berpulih, boleh sehat, penuh semangat dan sukacita untuk menikmati kehidupan yang adalah anugerah Tuhan. Sambil kami bermohon, biarlah pelayan khusus-Mu diberkati, baik sebagai diaken, penatua, para pendeta, bahkan juga di dalamnya ada guru agama yang melayani di lingkup pelayanan gereja Masih di Minahasa, sehingga
Berkatilah kiranya dari arah sinode, aras wilayah, aras jemaat dalam tanggung jawab pelayanan untuk hidup kami diberkati menjadi berkat, nama Tuhan dimuliakan, dan kebenaran firman Tuhan terus diberitakan. Bangsa dan negara kami pun diberkati, pemimpin kami diberkati, pemerintah kami diberkati, manakala mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka, biarlah mengarahkan semua kehidupan masyarakat pada kehidupan yang rukun dan damai, saling menghormati satu dengan yang lain, dalam perwujudan kasih menikmati damai sejahtera di dalam Kristus Tuhan kami. Terima kasih untuk Jemaat Gemi Maranatha Pasaten yang boleh menyediakan wadah pelayanan ini melalui RHK, Gemim, Jemaat Maranatha Pasaten. Diberkatilah seluruh pelayan kus jemaat bahkan tim multimedia dalam kehidupan bersama kami untuk melayani Engkau dalam kesetiaan dan ketaatan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami percaya segenap kehidupan kami di hari ini, dalam tugas kerja, dalam kehidupan apapun yang hendak kami jalani, kami tetap mengandalkan Engkau sebagai kekuatan dalam kehidupan ini. Maka ini doa kami Bapa, ini pengharapan hidup kami sebagai umat-Mu yang kami terus naikkan dalam syukur dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, demikianlah hari ini kita semua telah diberkati di dalam kebenaran firman, tetap semangat menjalani kehidupan, dan kita meyakini dan percaya Tuhan berkati kita dan berkati sisi keluarga kita sehingga hari ini boleh membawa damai sejahtera bagi kita semua. Demikian ibadah telah selesai. Shalom dan damai di hati.